lanjut. Hard skill yaitu penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Contohnya insinyur harus menguasai ilmu dan teknik. Kalau akuntansi harus menguasai ilmunya bagaimana menghitung laba rugi, bagaimana membuat laporan keuangan. Tuh, kalau perpajakan bisa menghitung pajak, retribusi dan lain-lain. Deh, tuh hard skill. Lanjut, kemampuan soft skill, ada kejujuran, ada tanggung jawab, berlaku adil, kemampuan bekerja sama, kemampuan beradaptasi, kemampuan berkomunikasi. Tapi tidak ada masalah ya, karena suasananya sudah dapat. Kalau kita yang baru belum dapat suasananya. Deh, baik-baik kok masuk di rumahnya orang. Salam-salam kok sedikit. Deh, biar mau dan kasih kok teh atau kopi. Nah sudah mau salam apa ini? Mungkin begitu maksudnya. Dah? Tapi kalau ada yang disuruh cuma fotokopi di tempat kerjanya, secepatnya melapor sama Pak Dr. Samsul Bahri. Pak, saya cuma disuruh fotokopi selama 1 bulan. Deh, enggak ada bisa kau dapat cuma fotokopi. Ya, lanjut. Soft skill. Nih, keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Kalau yang positif ya, telepon Pak Samsul Bahri contoh saya. Deh, telepon Pak Samsul Bahri. Bagaimana nih Pak? Saya disuruh dulu. Namanya aturan kantor, silakan. Atau kamu mau komunikasi dulu, silakan. Tapi harus komunikasi ya. Kalau memang mau silakan, kalau tidak mau komunikasikan. Pak, tidak bisa kain lembur. Kenapa? Jalan Pak Samsul Bahri akhirnya. Deh, jangan komunikasi. Tapi rata-rata kalian KKLP di mana sih? Di instansi pemerintahan atau swasta? Rata-rata swasta. Ada di pemerintahan? Ada. Di mana? Di mana? DPRD. Pasti berani mengambil keputusan dan lain-lain. Contoh ya, hard skill dan soft skill. Lanjut. Contoh interpersonal skill. Kurang bagus bahasa Inggrisku. Tidak apa-apa nak? Kurang bagus tapi bisa dipahami. Tidak apa-apa nih. Serius kok. Karena ada sedengar tadi aku bilang I love you pemateri sebelumnya. Lanjut, itu yang pertama itu motivasi skill. Baik dulu. Leadership skill, negosiasi skill, komunikasi, relationship, public speaking, sama self marketing. Kira-kira self marketing yang mana sih? Cocok gitu, jual diri. Tapi yang positif ya. Toh? Kalau kita bahasa Inggris baca langsung, memang begitu artinya jual diri. Promosikan diri kita. Pak, saya di sini. Ini self marketing. Jual diri tanda kutip positif ya. Maka ini kalau ada kata positif ketawa terus. Ya, lanjut. Intrapersonal skill, contoh time management, stress management. Ini kalau ini ya, lumayan lah, baguslah time-nya sudah bagus. Kenapa saya bilang bagus? Pas KKLP, pas kalian ikut, kan gitu nih. Toh, berarti memanagenya juga sudah bagus. Berarti perkuliahanmu pas semua. Goal setting and life purpose. Tujuanmu.
Tujuanmu dari KKLP ini apa ya? Tujuanmu KKLP ini apa? Ya, supaya apa? Karena ini kan mata kuliah, jadi saya ambil supaya lulus. Apa coba? Selain itu apa coba? Pengalaman mungkin bisa. Pengalaman apa? Pengalaman fotokopi kan? Bikin kopi? B. Iya, menambah pengalaman, menambah wawasan. Artinya kau bisa bandingkan. Mudah-mudahan bisa. Kau bandingkan bagaimana sih dunia kerja dengan bagaimana materi yang biasa saya dapatkan di kampus. Bagaimana sih orang menyusun laporan keuangan di tempat kerja? Bagaimana sih teorinya? Kalau ada beda, itu bisa dapat judul. Nah, itu bisa dapat judul untuk skripsimu. B. Inisiatif saja. Bu, bisa diajarkan nggak bagaimana cara olah data lewat SPSS? Rata-rata itu pemasaran. Ada pemasaran nggak sini? Ada. SDM? Ada ya. Paling SDM itu pakai SPSS. Kalian pakai kuesioner kan? Kan bisa dipakai luar. Silakan bisa. Silakan bisa. Orang lain yang olah kan bisa. Yang jelas kalian paham apa interpretasi dari hasil SPSS. Kalau bisa inisiatif deh, tanya dosennya siapa yang bisa. Saya recommended itu Ibu Ajasriani, Ibu Hasma, Ibu Dr. Mariani, Ibu Sakira, baru saya. Dia selesai tepat, tapi disuruh mengoperasikan komputer, biar on-off dia tidak tahu. Salahnya di mana? Biasa dia pakai laptop, masuk ke kampus dengan PC yang beda dengan tombol laptop, dia pusing. Mana on-off? Cuma menghidupkan saja PC, dia nggak tahan. Selesai. Padahal sebenarnya dia bisa, cuma kebiasaan memakai laptop, dia nggak tahu yang mana tombol on-off PC. Itulah salah satunya. Bertanya juga manual, karena yang di samping langsung yang tes. Coba nyalakan komputer, kasih nyala Office, selesai. Itu bukan komputer, laptop atau kemampuan mengetik. Itu kalau itu bukan apa ya? Bukan lagi yang perlu dikhususkan. Ada kecenderungan bahwa apa yang diberikan di bangku kuliah tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan kerja. Jelas, tidak semua materi yang diberikan kalian di kampus itu sama. Dan juga berapa persentase materi yang dikasih di kampus itu minim sekali, tidak sampai 50%. Salah satu gapnya itu apa? Soft skill. Apa itu sih soft skill? Kalau satu kata itu soft skill apa? Sebentar aku jawab. Lanjut. Faktor yang memberikan kontribusi keberhasilan dalam dunia kerja. Ini mungkin 30%, soft skill 40%. Lanjut. Kualitas lulusan perguruan tinggi yang diharapkan dunia kerja skala 1 sampai 5. Ini yang diterbitkan oleh National Association of College and Employee USA. 457 pimpinan. Coba lihat DPK nomor berapa? 17. Ini hasil penelitian. Apa yang di atas semua? Soft skill, kemampuan komunikasi, kejujuran, dan lain-lain. Ini juga hasil penelitian. Sempat ada yang meneliti bisa. Lanjut. Dunia kerja memilih perguruan tinggi yang lulusannya memiliki karakter. Karakter yang dinilai penting oleh dunia kerja adalah ini versi majalah Tempo. Nih,
Soft skill lagi. Soft skill di sini. Dan apakah ini masih berlaku sekarang? Kira-kira masih berlaku kan? Masih berlaku sekali, masih berlaku, ada lagi sekalinya. Lanjut. Nih perjalananmu dari semester 1 sampai semester 8. Ada nggak ya dari semester 1 sampai semester 8? Kayaknya semua ada di sini. 1, 2, percaya diri, cepat adaptasi, hilangkan rasa bimbang, raih prestasi, mengenal organisasi. 3, 4, perbanyak teman, belajar teori, ikuti perkembangan, atur. Kasih selesai kuliah ini. Ini nanti kalian sudah bisa judul loh. Sebentar bisa ya? Sudah bisa masukkan judul kan? Sudah bisa masukkan judul. Masuk cepat. Bisa atur waktu itu. Saya masukkan judul ini. Anda menerangkan ini kan? Saya masukkan judul bulan begini saya proposal. 2 bulan saya hasil. Tapi tetap di semester 8 kalian skripsi atau ujian tutup. Kalian sekarang 3 kali ujian, proposal, seminar hasil, ujian tutup. Dekat-dekat. Lanjut. Apa yang buat orang sukses? Apakah P4? Oh ya. Tampang keren? Bisa. Cara mertua? Bisa sekali. Cara mertua kaya. Jadi situ ada soft skill. Bisa sekali kalau mertua kaya. Nih, silahkan. Oke. Itu tadi materi saya. Sebelum saya masuk ke tanya jawab. Tanya jawab ada nggak usah kita? Ada ya tanya jawab. Kenapa kalian berpikir ini kan baru mendung? Iya, Belum punya kan? Nanti namamu kenapa sama ya? Nanti saya kasih gift. Baca soalnya apa? Kemana arah asap kereta KRL? Kau tahu nggak itu KRL apa? Kereta listrik. Ada asapnya kan listrik? Tidak ada asapnya kereta listrik. Hah? Iya, tidak ada asapnya. Atas bawah, lanjut Ibu. Dalam satu kolam terdapat 12 ekor ikan, 5 dimakan mangut, 3 tenggelam, dan 1 dimakan kucing. Berapa sisanya? Matematika. Ya sudah. Matematika saja. Berapa? Berapa? 7. Coba kita jawab. 12, toh? Dikurang berapa? 5. Sisa? Terus ada? Oh, ikan itu tidak tenggelam, di bawah nih. Sisa 6. Ikan tidak tenggelam, dia udah tenggelam karena ikannya di bawah nih. Toh? Ini ikan kan masa tenggelam. Nah, toh? Karena dimakan kucing satu. Indra tahu apa? Satu jadi yang jawab. Aduh, lanjut. Ini satuannya kubik kalau ada bisa jawab. Subhanallah, lah mau berpikir. Lubang ada isinya? Ada isinya lubang. Namanya lubang tidak ada isinya. Tidak ada, kosong. Berapa orang di dalam bus? 10, 9, 8. Oke, kita lihat. Berapa bus? Berapa orang? 10. Ini bus apa namanya? Bus tingkat. Turun dah. Itu orang turun dah dari dalam bus. Dia dari atas turun ke bawah ini. Pasti 10. Soalnya kan tidak turun dari bus.
Jadi kalau nanti di tempat KKLP-mu, kalian di tempat KKLP-mu nanti ada yang disuruh, kalau nggak jelas, perjelas pertanyaanmu. Deh, masih ada gak Ibu Sagina? Oh, nggak ada nih. Wassalam nah. Terima kasih, wassalam. Bukan kata gitu. Satu orang ini, ya flash disk nah, nanti saya kasih. Deh, oke, wassalam. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selesai. Oke, untuk materi selanjutnya, insyaallah instrumen observasi dan profit perusahaan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Bardin SMSI selama 1 jam, dan ada pengaturannya. Saya ini Pak Bardin. Untuk materi yang disampaikan 30 menit, selebihnya adalah sesi tanya jawab. Ke 1 jam kan? Iya, 30 menit. Karena ini masalah masuk dalam penelitian, nanti banyak-banyak bertanya. Setuju? Oke. Kalau gitu saya langsung persilakan kepada nanti ada laporan KKLP ya. Itu tergantung nanti di mana lokasi dan objeknya, sehingga di sini ya kita nyatakan ada namanya profil perusahaan. Sudah ada lokasi KKLP-nya semua? Ada ya? Alhamdulillah. Jadi kenapa harus ada lokasi KKLP? Kenapa harus ada objek yang akan kita teliti? Itu salah satu hal yang menjadi bahan pertanyaan. Ya, di sini kita akan kaji, kita akan bahas sedikit ya mengenai instrumen observasi dan profil perusahaan. Artinya tergantung objeknya kalian, perusahaannya di mana dan bentuk perusahaannya apa, itu kita harus paham. Kenapa harus ada lokasi KKLP? Kenapa harus nanti kita diarahkan untuk meneliti di tempat tersebut. Ya, di sini kita akan kaji, dan mudah-mudahan lokasi KKLP kalian sesuai dengan bidang pemantauan kalian, sehingga nanti tidak akan kesulitan atau ribet lagi dalam. Bukan pasti kita sudah viral, namanya sudah umum ya. Kita tahu bahwa jangankan kita sekeluarga, mungkin tetangga atau kenalannya kita di tempat lain itu kemungkinan ada yang tidak membayar pajak. Ya, entah pajak apa, pajak daerah atau pajak negara. Kira-kira kalau kita nggak bayar pajak, dampaknya itu gimana misalnya? Itu kan akan kalian teliti di kantor pajak. Ya, kita observasi, kita bertanya sama pegawai kantor pajak. Karena teori yang kalian dapatkan dalam perkuliahan cuma menjelaskan mengenai teori perpajakan, bagaimana menghitung pajak, tapi tidak ada yang dinyatakan bagaimana kalau ada warga negara yang tidak membayar pajak. Apa dampaknya? Karena sampai ke situ arah materinya kan? Itu sama kalau kalian membicarakan masalah keuangan, itu cuma hitung rasio keuangannya, ya, keuntungannya berapa, kemampuan terbukanya berapa, tapi dinyatakan ini perusahaan kalau gunakan pengumpulan data, ya, ada lagi DPD personal dan sebagainya penulisan. Nah, salah satunya ya dalam metode pengumpulan data dinyatakan dalam sebuah bentuk instrumen observasi bisa kita pilih. Yang pertama kita nyatakan sebagai kuesioner. Ya, dalam kuesioner yang berisi daftar pertanyaan, kita namanya wawancara dengan pihak perusahaan atau orang dalam kantor, entah siapa yang kita jadikan sampel dalam observasinya, mau pimpinannya, mau kepala bagiannya misalnya, atau stafnya, atau bahkan nasabahnya misalnya, itu boleh. Ya, yang penting kita sudah nyatakan dalam bentuk tulisan karya ilmiah kita bahwa yang saya mau jadikan observasi itu adalah salah satu dari orang yang berhubungan dalam perusahaan. Nanti tinggal dilampirkan bukti wawancaranya, misalnya dalam kali ini mengenai pelatihan dan pengembangan sumber daya pegawai ya, untuk meningkatkan produktivitas kinerja. Itu sudah disiapkan. Misalnya kita wawancaranya dengan kepala bagian atau kepala subbagiannya misalnya, atau bahkan kepala badannya. Salah satu item pertanyaannya Pak, bagaimana kiat ya kantor untuk atau perusahaan untuk meningkatkan kualitas kinerja? Apa saja strateginya misalnya? Apakah mereka diberikan pelatihan atau pengembangan atau iklan? Kan banyak. Tinggal di situ bagaimana namanya memilih pegawai yang bisa diikutkan di situ. Karena mungkin semua ya kita ada yang sudah pelajari dalam sumber daya manusia itu bagaimana. Sama kalau kita misalnya perpajakan, karena kebanyakan menggunakan
wawancara itu dalam observasi atau bentuk penegakan itu adalah jurusan perpajakan dan juga jurusan sumber daya manusia. Ya, pokoknya ada namanya terapan. Ya, terapan itu artinya keahlian tertentu, misalnya kita harus pakai lab atau untuk membuat aplikasi. Ya, itu nggak dipakai. Yang kelima ya, ada namanya diskusi terkumpul atau diskusi kelompok yang merupakan penelitian dalam bentuk diskusi, di mana instrumen ini memungkinkan peneliti mendapatkan data dari sekelompok besar orang pada saat yang sama. Yang peneliti tidak memperoleh data dari orang tergabung dalam kelompok dengan menggunakan metode diskusi terhadap. Dalam diskusi ini, ya, peneliti harus mengidentifikasi informan kunci yang dapat dihubungi dengan tujuan dapat memperoleh informasi yang layak mengenai variabel dan dikaji dalam penelitian. Tapi hal ini juga tidak kita pakai dalam di Indonesia. Kenapa? Karena kita namanya belum ada penelitian bersama. Ya, pernah ada, cuman kalau kondisi sampai sekarang ini, misalnya ya, silakan di tempat kerjanya supaya tidak mengganggu mungkin waktu kerja, atau mungkin ada yang kesulitan mendapatkan lokasi KKP, pihak kampus yang akan mencarikan. Cuman kalau saya sarankan silakan cari sendiri. Kenapa? Ada niat bahwa memang kita ingin mengetahui situasi di sana. Ada keinginan bahwa saya akan meneliti mau jadikan ini sebagai judul skripsi saya. Di situ silakan nanti buka searching di internet misalnya atau lihat deskripsi perpustakaan. Pada bab 1 di latar belakang di paragraf terakhir itu dinyatakan berdasarkan pembahasan teori ini maka saya tertarik misalnya untuk meneliti dengan mengangkat judul seperti saya tadi, apakah kita bahas kinerja keuangan, masalah pengembangan sumber daya manusia atau masalah perpajakan. Silakan pilih. Ya, jadi misalnya mulai besok masuk di lokasi KKLP, silakan sambil buka searching di internet kira-kira judul skripsi apa yang berhubungan dengan tempat KKLP saya sesuai dengan minatnya saya. Ya, karena apa? Kalau di lokasi KKLP kalian itu sama seperti kami waktu kuliah itu, sama kurang lebihnya itu kita namanya mengamati atau membantu pegawai bekerja di sana, tapi silahkan dilihat apa yang rencana saya mau teliti di sini. Ada enggak yang habis semester akhir? Itu yang saya mohon kalian ingat, ya, gitu. Yang ketiga ya, mengenal sumber dan juga mencatat observasi, karena itu semua akan menjadi bahan lampiran dalam karya kalian. Bilang tadi bahwa kita lakukan wawancara itu harus ada lampirannya. Lampirannya dalam bentuk jenis pertanyaan yang akan kita lampirkan dan juga bukti dokumentasi apa yang kita lakukan di sana. Yang tidak perlu kita masukkan dalam karya skripsi kita nanti itu hasil jawaban dari narasumber, karena itu adalah rahasia yang tak boleh kita tampilkan. Cuman ya ditampilkan bahwa misalnya dari 10 narasumber yang menjawab A itu mungkin 5 orang, yang menjawab B itu 3, menjawab C itu 2. Tidak perlu bahwa kita sebut namanya, misalnya ya si A menjawab 1, misalnya si B menjawab 2. Tidak perlu kita seperti itu. Tinggal terus saja di mata kuliah statistik itu ada namanya uji reliable dan uji reliabilitas. Itu kita uji dulu apakah data ini bisa kita validkan, kita bisa teliti. Kalau tidak bisa, berarti tidak bisa kita nyatakan sebagai sebagai data untuk dimasukkan dalam skripsi. Ya, udah masih ingat seperti itu, udah masih digabungkan dengan materi metode penelitiannya, sehingga bisa kita namanya berkreasi dalam melakukan penelitian yang akan digunakan dalam bentuk karya skripsi. Ya. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat ditarik garis besar bahwa instrumen observasi kualitatif dan kuantitatif memiliki perbedaan, yang mana perbedaannya hanya terletak pada jenis data yang didapatkan. Ya, data kualitatif bersifat sebagai pernyataan, sementara data kuantitatif diajukan dalam bentuk angka atau simbol yang kemudian dijelas secara statis. Tempat penelitiannya tidak, silahkan bertanya di kampus. Ya, banyak kok kita sini siap membantu. Ya, saya, Pak Sugi, Pak Samsubari, Pak Ketua, Pak Rifani, semua siap membantu demi kesuksesan kuliah akademik kalian di Indonesia. Ya, gitu. Mau via ketemu langsung, via chat, silakan. Tinggal kalian atur informasi simpelnya. Dan yang penting jangan dijadikan sebagai beban, sehingga hingga tahun ini masih ada ya kakak kalian, senior kalian itu yang kewalahan dalam menentukan judul sehingga belum selesai sampai sekarang. Moderator untuk melanjutkan sesi dari materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah sesi
Oke Reza, di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya itu Pak, apakah yang tadi materi kuesioner dan wawancara bisa digunakan bersama-sama Pak? Yang maksudnya itu yang metode semi kuantitatif. Semi kualitatif Pak. Saya Pak. Oke, silakan Pak Muhammad Bani. Ya, terima kasih ya pada juga wawancara ya. Ya. Jadi begini, kalau dinyatakan apakah bisa, pasti bisa. Ya. Dalam wawancara semua penelitian itu harus dan wajib dilakukan. Ya, bukan hanya mengenai misalnya alat analisis atau metode analisis yang kita gunakan, tapi banyak hal yang bisa kita nyatakan dalam bentuk wawancara. Gimana dengan riwayat perusahaannya, gimana dengan struktur organisasinya, gimana dengan pembagian job description pegawainya. Itu yang salah satu utama yang dinyatakan dalam bentuk wawancara. Nah, kalau nyatakan dalam bentuk kuesioner pasti bisa. Kenapa? Tadi kan sudah bertanya, ya, berapa jumlah pegawai, bagaimana pembagian strukturnya. Nah, kita nyatakan dalam semi kualitatif, ya, pajak di Kota Makassar, di kantor pajak Makassar Utara misalnya. Kan seperti itu kondisinya. Berarti tax amnesti pengampunan pajak kita harus tahu. Ya, kita bertanya misalnya wawancara dengan pihak staf di kantor pajak, berapa Pak yang penunggak pajak misalnya di Makassar 1 misalnya. Kan itu. Nah, dari jumlah misalnya wajib pajak yang akan diberikan tax amnesti itu akan kita berikan namanya kuesioner. Kenapa mau namanya mengikuti tax amnesti misalnya? Kenapa mau mendapatkan pemutihan pajak misalnya atau misalnya di perpustakaan? Itu akan tertulis di bab 1 tujuan dan kegunaan atau manfaat penelitian. Di poin akhir manfaat penelitian di situ akan tertera ya bahwa penelitian ini diharapkan bisa menjadi penelitian lanjutan bagi peneliti yang melakukan penelitian yang sama di objek di bidang yang sama. Jadi itu kita ajukan, boleh kita ikuti ya, kita ikuti 10 kuesionernya di situ, kita ikuti 10 kuesionernya di situ tidak ada masalah. Tapi dengan catatan bahwa sumber wawancara ini berdasarkan dari skripsi si Suhaji misalnya, masukkan dalam daftar pustaka. Bukan masalah plagiasinya, tapi bentuk pertanggungjawabannya seperti materi tadi, bahwa kita dapat pertanggungjawaban. Kenapa? Karena kita mau izin ke yang bersangkutan menampilkan bahwa ini adalah kutipan dari hasil karyanya. Kalau dia melihat bahwa kita tidak izin dan tidak mendapatkan ilmu, itu percuma. Mending siap saya nanya tadi pagi, izin ke Bu Sakina, Bu, saya mau izin tidak bisa melanjutkan kegiatan pembekalan karena ada alasan pribadi, silakan, masalah. Cuma saya bilang rugilah kalian mendapatkan ilmu. Gitu. Jadi mungkin saya lanjutkan karena ada pertanyaan. Kalau menyangkut dengan observasi itu ya kita harus memperhatikan apa metode analisis yang kita gunakan. Intinya seperti itu. Ya, jangan semua mau nyatakan kita menggunakan kuesioner, itu tidak boleh. Ya, tergantung apa saya bilang analisisnya. Karena kalau kita namanya mau menghitung kinerja keuangan itu tidak boleh. Ya, tidak perlu menggunakan kuesioner. Tidak ada penelitian menghitung angka seperti itu menggunakan kuesioner. Itu perusahaan. Itu kalian akan kualitatifkan di situ narasinya, mulai dari gambaran umum lokasi penelitian, ya, mungkin ada juga visi misinya, ya, jenis usaha perusahaannya, struktur organisasi, job description-nya, ya, itu akan masuk di hasil wawancara. Akhirnya kita bisa menduduki suatu kursi yang empuk, bisa berputar dan seterusnya. Ya seperti itulah perjalanan manusia ya. Sekarang Anda ada di fase yang memang harus selalu sibuk dulu. Ya, sibuk mengurus diri sendiri,
mengurus kuliah, ya. Seperti itu. Oke, kita melihat ini ada etika kerja. Saya sebenarnya kalau cara begini kan bagusnya ada interaksi dengan Anda, karena saya lihat juga ada di antara kalian ini sudah bekerja juga, ya. Ada, ya. Mungkin ada juga baru setengah kerja. Maksudnya setengah kerja itu apa? Setengah bekerja per waktu. Kalau ada waktu Anda bekerja. Kalau tidak ada waktu Anda tidur, ya. Kalau mungkin ada waktu lagi Anda di kampus, atau mungkin lebih banyak Anda beristirahat, gitu ya. Oke lah. Etika kerja. Berperilaku pada saat kita menghadapi suatu masalah, suatu bidang di rumah kita. Bagaimana kita berperilaku kepada apa yang dikerjakan dan orang-orang yang di sekitar dari interaksi. Ya, jadi saya kira itu sudah mewakili ya, bahwa etika kerja itu adalah suatu tatanan norma yang berlaku pada saat di dunia kerja, gitu. Artinya ada sesuatu yang Anda harus lakukan di situ, ya. Kalau kita lihat, ya, etika kerja adalah perangkat nilai, norma, aturan, ya, yang Anda harus ikuti pada saat Anda di tempat kerja setelah Anda bekerja, ya. Yang pertama adalah confidence. Apa itu confidence? Ya, Anda harus pede, ya. Sikap Anda percaya diri, ya. Anda harus pede, gitu. Biasanya kalau kita masih baru di lingkungan kerja, Anda kan harus bersosialisasi dulu, ya. Sosialisasi dalam arti Anda harus mengenal lingkungan tempat secara fisik. Kemudian tidak mungkin pada saat Anda hari pertama Anda masuk di situ langsung kayak sok akrab gitu. Biasanya ada juga sih, tapi itu etika yang masih perlu diperbaiki. Artinya semua Anda sapa, Anda yang belum kenal juga, halo bos, halo, ini tidak boleh, ya. Itu harus di kantor wali kota. Ada nggak? Wali kota yang kita wali kota. KKLP yang di kantor wali kota. Adi. Nah, kemarin kalau supervisi itu, ya saya juga tak tahu nanti apa saya ada bagian supervisi ada atau tidak. Ini yang saya tanyakan itu kepada koordinator yang ada di sana atau penanggung jawab tentang siapa yang mengikuti KKLP. Yang saya tanya bagaimana peserta KKLP dari sekolah saya atau kampus saya, ya. Bagaimana disiplinnya? Saya tanya gitu. Yang ini. Ya, ada yang disiplinnya bagus, ya. Menurut petugas di situ, pegawai di situ. Berapa IP kemarin? Kalau tidak salah kemarin ada Berapa IP kemarin? dari 6 orang itu bervariasi. Nanti kan ada nilainya ini Bu Rasma, ya. Nah, ada nilai. Jadi kita memberikan nilai itu harus yang real, ya. Kalau memang orangnya ini tidak sesuai dengan aturan atau mungkin SOP yang ditetapkan, itu bisa saja Anda tidak lulus, tidak bisa mengulang kembali, ya. Jadi tolong diingat ini. Kenapa penting KKLP ini? Ya, karena Anda harus berada di suatu lingkungan di mana lingkungan itu baru bagi Anda, gitu. Ya, kecuali teman-teman yang sudah bekerja, menurut saya tinggal mengkondisikan, ya. Lain kalau Anda yang memang betul-betul belum pernah bekerja, gitu, terus masuk di lingkungan kerja, Anda pasti harus bersosialisasi dan harus mengikuti dulu aturan-aturan yang ada di situ, ya. Seperti tadi ini. Kedua adalah disiplin. Nanti kita bahas, tapi mungkin tidak kita habis semua. Kemudian Anda harus punya etika pada saat Anda di kantor, ya. Kapan Anda di kantor? Bapak Haji Muhammad Idris STM. Ada yang mau bertanya? Rendahnya mempunyai NIDN. Tahu apa itu NIDN? Tidak. NIDN itu adalah nomor. Ini nih. Oh iya, tanya ada di situ alumni itu, Ibu Wiwi.
Iya, Ibu Wiwi ya itulah. Saya cuma panggilnya Wiwi. Iya, memang dipanggil sama. Iyalah, itulah. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, jurnal. Nah, jurnal ini hati-hati ya. Hati-hati dengan membuat jurnal ini. Ada bilang, waktu saya jadi ketua LP3M, datang menghadap sama saya. Kenapa ini? Kenapa ini kok punya jurnal hanya di situ hanya tertulis jam 8 sampai jam 4 sampai jam 16. Apa di situ? Resepsionis. Artinya jadi resepsionis dari pagi sampai sore. Begitu terus sampai sepekan. Begitu saya sidak, betul. Cek kerjanya dia cuma mempersilahkan, dia disamsat. Kerjanya itu silakan Pak, selamat pagi. Ada bisa dibantu. Itu sih kerjanya. Kasihan. Selama 4 pekan. Tapi itu juga jadi. Dan ada parafnya. Jadi jurnal itu dibuat 8 pekan, bukan 2 bulan. Jadi kalau ada yang macam dia 3 bulan, Agustus, September, awal Oktober, 3 bulan itu, tapi 8 pekan dihitungnya, makanya di situ tertulis 8 pekan. Kemudian laporan KKLP itu 1 lagi. Makanya tadi kapan ya, kemarin ya, ada yang posting itu pakai baju olahraga. Saya tanya, ini foto apa ini? Olahraga Pak, hari Jumat. Jadi usahakan kalau posting foto ini mulai hari Senin, tidak boleh memposting foto kecuali yang pakai jaket KKLP. Ya. Jadi siapa-siapa yang posting foto tidak pakai jaket. Kenapa? Ini kalau KKLP di tempat kerja itu kita bagus nih. Bagaimana nih itu yang KKLP di Bank BNI kemarin? Saya bilang kalau kau tidak pakai jaket KKLP mau foto, lampirkan di. Saya tidak mau tanda tangan kau punya laporan KKLP. Terpaksa dia pakai dulu, dia suruh foto temannya. Foto kan dulu. Jadi di dalam itu baju seragamnya BNI, pakai jaket. Saya bilang, kau di teller tau? Foto kok di teller? Siapa suruh kok? Jadi dia di foto di teller. Nah, ini 1 kali sih. Siapa suruh kok KKLP di tempat kerjamu? Ya? Gitu. Ada yang mau berubah pikiran? Ya, oke. Apa lagi? Jadi foto ya, foto juga ya. Foto. Tampilkan minimal 1 foto kegiatan. Bukan foto selfie. Hah? Namanya jurnal. Oh, fotonya. Bedakan itu laporan dengan foto. Foto itu minimal 1 di laporan KKLP. Bukan selfie, ya. Bukan foto selfie. Kalau perlu foto candid. Iya. Ya. Kalau yang di ekspresi itu Wah, tidak ini.
Begini. Jadi yang difoto itu tidak sembarang foto. Jadi yang difoto itu yang ada di jurnal. Itu juga diperiksa. Jadi fotomu itu ada tidak hubungannya di salah satu jurnalmu selama KKLP. Misalnya begini, di jurnal KKLP-mu itu ada bilang lagi menginput laporan bulanan. Kemudian laporan KKLP-mu itu lagi terima tamu, misalnya, atau lagi bicara dan nilai KKLP-nya tidak sinkron dengan apa yang dikerjakan. Itu yang berikutnya. Yang tidak kalah pentingnya lagi, ada itu biasa di akhirnya itu laporan KKLP pembahasan. Ya. Ini biasa bingung. Apa mau dibahas ini, Pak? Gampang sekali. Yang ditaruh di pembahasan itu adalah yang di jurnal. Itu yang dinarasikan. Pak, 4 minggu kan disuruh pergi fotokopi. Apa narasinya? Satu saja. Fotokopi. Satu kegiatan fotokopi mulai dari pekan pertama sampai pekan keempat selesai. Itu yang dinarasikan, itu yang di jurnal. Kendalanya lagi, ada lagi di situ. Kendala KKLP. Ada dosen musim hujan. Di situ kendalanya banjir, Pak. Bukan kendala itu. Yang kendala itu yang kau berada di tempat KKLP-mu apa? Bukan kendala perjalanan menuju tempat KKLP-mu. Kendala waktu kau selama KKLP. Selama kau berada di tempat KKLP-mu apa kendalanya? Ada sering tulis di situ. Kan itu, Pak, kendala di tempat KKLP, rusak WC-nya, Pak. Bukan itu. Betulan ini terjadi. Dia tulis di situ, rusak WC-nya itu kantor, Pak. Bukan urusanmu itu. Iya, urusan itu orang kantor itu stop saja, rusak itu wanita WC. Jangan kau tulis di situ, rusak WC-nya, Pak. Tidak ada hubungannya. Ya itu kendala. Karena tugasmu ditugaskan karena marah-marah tempat KKLP-mu. Ya. Jangan kau saya gitu terus kau. Weh, jadi antar kau itu. Tidak diantar jemput kau itu. Anda pernah nih? Oh beda tujuan nih. Tapi biasa itu beda tujuan tapi. Oke. Nah, langsung cerah semua yang gue lihat ini. Yang tadi tujuan sekarang naik 17 watt. Bahayanya kalau bicara paket. Oke, itu laporan KKLP. Nah begini, di laporan KKLP juga itu biasa jadi kendala. Begini, itu laporan KKLP jangan tunggu di akhir KKLP baru bikin. Ya. Itu yang masuk di daftar untuk tempat KKLP-nya, dia kantornya di lantai 3 di PT Jatra, tapi saya sudah izin di saya katanya tetap saja kerja di lantai 1 karena lantai 1 dan lantai 3 berhubungan di bagian penjualan semen. Dan sampai nanti datang supervisornya di sana, jadi di toko bangunannya terus ditegur karena dia kan berhubungan di lantai 3 dan lantai 1. Itu bisa lagi. Jadi selama jadi begini. Ini perlu diperjelas siapa supervisormu. Kau ditempatkan di mana? Karena kan begini. Biasa itu kalau yang macam di Samsat itu dia di rolling. Kalau di Samsat itu biasanya di rolling ya, di rolling. Biasanya ada yang 4
4 pekan atau bulan pertama itu. Seandainya dia intensif datang bimbingan sama saya, ya kemungkinan saya carikan jalan lah apa supaya dia bisa sinar asik dan sampai selesai. Ya, jadi ini saya kasih tahu ya, kalau ada yang mahasiswa yang mandiri, gaya mandiri ya, yang itu saya itu kiko baru datang menghadap Pak, saya bermasalah apa? Tidak bisa pakai bayar Pak. Saya kira kiko. Banyak juga nggak apa-apa. Oke, bentar dulu ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ber-KLP yang sudah ada tempatnya. Ingat Kik pulang. Ingat Kik pulang untuk bikin laporan KLP. Kemudian ingat bikin proposal skripsinya, ingat bikin laporan KLP-nya. Karena ada itu kalau enaknya lembur-lembur lupa. Upayakan itu setelah lembur kah apakah, kan ada hari Sabtu tuh biasa libur Sabtu Minggu. Oke. Sekali lagi terima kasih ya semua atas kehadirannya pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan sama semua pemateri mulai dari pagi sampai sekarang itu bisa menjadi bekal kalian. Itu yang dibilang bekalan ya. Oke, baik saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.